Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi kita dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Bersama saya Saidatur Rahmah yang akan memandu acara dalam 60 menit ke depan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai larangan orang berhadas. Sebelum kita mengetahui apa saja sih yang dilarang dalam berhadas itu, mari kita mendengarkan penjelasan sedikit sebenarnya hadas itu seperti apa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kita minta penjelasan tentang hadas sebelum hadas itu dulu ya Ustadz, sebelum kita masuk ke apa saja yang dilarang. Silakan Ustadz. Jadi hadas itu sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan badan kita dan ia mencegah daripada sahnya sembahyang. Jadi hadas itu dari badan kita dan ia mencegah sah sembahyang, kesahan sembahyang itu. Kesahan sembahyang ya Ustadz ya. Jadi untuk hadas sendiri apakah ada golongannya atau ada tingkatannya yang dapat membedakan apakah ada hadas? Ya. Bagaimana Ustadz? Hadas itu terbagi kepada dua. Pertama ada namanya hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu yaitu orang yang tidak berwudu, itu disebut dengan hadas kecil. Adapun hadas besar yaitu orang yang keluar mani, satu, atau orang yang bermimpi lalu keluar mani. Tadi misalnya jaga atau bermimpi keluar mani sama. Atau orang yang jima berhubungan dua laki bini, atau orang yang haid, atau orang yang nifas. Itu disebut hadas besar. Nah jadi cuma dua tadi, hadas kecil dan hadas besar. Itu aja. Untuk jenis-jenis sendiri apakah ada contoh apakah ada contohnya Ustadz yang dari hadas kecil dan besar tadi Ustadz? Hadas kecil tadi itu orang yang belum berwudu, itu aja. Jadi kalau orang belum berwudu itu berhadas, ngarannya hadas kecil. Tapi kalau orangnya ya tadi keluar mani, nah ini hadas besar. Nah kemudian habis berhubungan dua laki bini, inyak ada mandi, hadas besar juga. Nah atau nifas itu orang berberanak, nah ada darahnya, ngarannya nifas, itu berhadas besar. Kemudian dua ini hadas kecil hadas besar ini cara mencucikannya beda. Kalau hadas kecil dengan berwudu untuk menghilangkannya. Jadi bila orang nang berhadas kecil tadi kada wudu, bilanya berwudu habislah hadas kecilnya. Jadi dengan berwudu hilang hadas kecil. Adapun hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Itu. Apakah ada batasan waktu Ustadz untuk mensucikan itu sendiri? Cara mensucikan itu yang wajibnya itu sebenarnya ketika kita akan melakukan suatu ibadah yang di dalam ibadah itu disyaratkan suci dari hadas besar. Nah, jadi misalnya tadi wudu itu wajib ketika kita hendak melakukan ibadah yang wajib di situ suci dari hadas tadi. Seperti hendak sembahyang, nah wajiblah kita suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Selagi belum melaksanakan melaksanakan ibadah yang disyaratkan suci, di situ belum wajib kita bersuci, tetapi sunat kita bersuci, sunat saja, karena kita belum hendak melakukan suatu ibadah, ya. Apa saja sih Ustadz yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang berhadas itu sendiri? Bagi orang yang berhadas itu sebenarnya banyak larangan. Ada larangan yang hadas kecil, hadas besar, baik itu junub atau haid, ada yang secara bersamaan, ada yang menyendiri. Nah, adapun yang bersamaan bagi orang yang hadas kecil dan hadas besar, yaitu pertama as-salatu, yaitu salat fardhan wa naflan, baik itu salat wajib atau salat sunat, haram ia bila tidak berwudu. Haram, maksudnya hadas kecil tadi haram bagi orang yang berhadas besar.
Nah, kemudian disamakan dengan sembahyang ini adalah yaitu seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan sholat jenazah. Jadi 4 macam ini digolongkan sama dengan sembahyang. Wajiblah ia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila masih berhadas kecil, hadas besar, haram. Dicontohkan, sujud tilawah itu ialah ketika kita membaca Al-Quran atau mendengar orang yang membaca Al-Quran, kebetulan sampai kepada ayat yang memerintahkan untuk sujud, di situ disuruhlah ia sujud, sunat ia sujud. Tetapi syaratnya seperti sembahyang, orangnya suci tadi hadas kecil, hadas besar. Namunnya kada berwudu atau kada mandi wajib misalnya nih, atau maksudnya berhadas, maka haram. Kemudian ia juga sunat menutup aurat kayak orang sembahyang. Itu sujud tilawah ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran atau kita sendiri yang membaca Al-Quran, kebetulan ayat itu memerintahkan untuk sujud, sunatkan sujud, namanya sujud tilawah. Kemudian ada sujud syukur. Sujud syukur itu sujud karena dapat nikmat yang mendadak atau terhindar daripada bala. Ini sunat sujud syukur. Nah, bagaimana cara sujud syukur? Nah, mirip dengan sujud tilawah tadi. Orangnya pertama suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Maksudnya orangnya sudah berwudu, iyalah, kada berhadas besar orangnya. Kemudian orangnya pun menutup aurat sama orang sembahyang. Caranya sujud syukur, sujud tilawah sama. Kita menghadap kiblat, hanya usalli Allah di situ. Ketika Allahu Akbar dalam hati, sengaja aku sujud syukur, sunat karena Allah Ta'ala. Atau sujud tilawah tadi sama. Berhenti sebentar, kemudian sujud. Nah, setelah sujud, nah bacaannya boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh. Nah, kayak bacaan sembahyang. Kemudian duduknya bangkit, langsung duduk posisi orang duduk seperti tasyahud akhir. Itu cara sujud syukur. Nah, jadi orangnya wajib berwudu tadi, menutup aurat. Nah, kita aneh terkadang ya melihat orang habis masukkan bola, sujud. Kemana itu hadapnya sujud? Auratnya bagaimana? Orangnya sudah berwudu belum? Nah, atau menang misalnya penyanyi, misalnya sujud di panggung. Ini berwudu kah kada? Sujudnya hadap kiblat atau kada? Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Kalau orangnya tadi tidak suci dari hadas kecil, artinya kada berwudu atau kada suci dari hadas besar, haramlah sujud syukur tadi atau sujud tilawah sama. Kemudian khutbah Jumat disamakan dengan sembahyang. Wajib juga orangnya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Dan sholat jenazah, menyembahyangkan orang yang mati. Ini pun wajib dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, haram bagi orang yang berhadas kecil dan hadas besar yaitu at-tawaf. Tawaf ini kan orang yang di Mekah ya. Nah, baik itu tawaf fardu atau tawaf sunat, haram kalau berhadas kecil dan berhadas besar. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar masul mushafi, menyentuh mushaf. Mushaf itu Quran gitu lah. Nah, yaitu ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin biqasdid darasati at-tilawah. Yaitu jersidin yang dinamakan mushaf itu sesuatu yang ditulis padanya itu Al-Quran. Jadi ada kertas yang ditulis Quran meskipun sebagian ayat. Nah, jadi sini jersidin menyentuh lembaran itu pun haram bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Dan yang keempat, haram bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar adalah hamlul mushafi, membawa mushaf, membawa Quran. Nah, di sini ada perbedaan antara tadi maksud menyentuh nih. Kalau nomor 4 ini membawa. Jadi kalau menyentuh seperti ini, menyentuh. Kalau membawa, dimasukkan dalam tas, dibawa.
Nah, ini membawa ngarannya. Nah, jadi sama haram juga. La yajuzu hamluhu lil baligh illa idza kana ma'al mata'i. Tidak boleh membawa Al-Qur'an tadi bagi orang baligh kecuali apabila beserta benda lain. Maksud benda lain, di dalam tas tadi ada selain Quran. Fafihi arba'u halatin, padanya itu ada 4 keadaan. Pertama, taratan yaqsidul mushafa faqat fala yajuzu. Orang tadi membawa tas atau membawa jantingan, di situ isinya Quran dan benda lain, tetapi niatnya membawa Quran. Tidak boleh, haram, karena niatnya membawa Quran. Kemudian yang kedua, taratan yaksidul mata afakat payajuzu. Terkadang ada orang membawa Quran dalamnya tadi, kemudian ada benda lain. Ketika ia mengangkat, aku membawa ini, misalnya. Misalnya di dalam Quran, di dalam tasnya tadi ada Quran, misalnya ada buku, misalnya buku apapun. Aku membawa buku anu, kada diniatkannya membaca Quran, boleh. Kada diniatkannya membawa Quran, boleh. Kemudian taratan yaksiduhuma fala yajuzu inda Ibnu Hajar khilafan liramli. Ada juga orang yang niatnya keduanya, aku membawa Quran dan membawa buku tadi. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, tetapi menurut Imam Ramli boleh. Nah, jadi terjadi beda pendapat kalau niatnya keduanya tadi. Kemudian taratan la yaksidu ahaduhuma ay atlaqa fala yajuzu kadzalika inda Ibnu Hajar khilafan liramli. Ada orang membawa tas tadi tidak ada niat keduanya. Niat membawa Quran gak ada, niat membawa buku tadi pun gak ada. Nah, ini tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar dan boleh menurut Imam Ramli. Nah, itu tentang haram bagi orang yang berhadas kecil, hadas besar yang bersamaan. Nanti kita ada yang spesial haram bagi yang berhadas besar saja. Mungkin itu. Kembali pada yang melakukan sujud syukur tadi, Ustadz, itu apakah dirinya memperoleh dosa, Ustadz, untuk berhadas besar itu dalam melakukan sujud syukur itu? Iya, karena haram bagi orang yang tidak berwudu tadi, baik itu hadas kecil atau hadas besar, ia melakukan sholat, disamakan dengan sholat tadi, sujud tilawah, sujud syukur. Jadi andainya orang sujud syukur tanpa berwudu, artinya hadas kecil, haramlah ia. Ya, walaupun dilakukan dalam keadaan tidak sengaja ya, Ustaz. Iya, tidak sengaja. Biasanya dalam seperlombaan memang seperti itu ya, Ustaz. Mungkin karena ketidaktahuan mungkin. Untuk yang diharamkan atau dilarang bagi hadas kecil sendiri itu, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Ya itu tadi. Yang dilarang bagi hadas kecil ya beberapa macam tadi. Salat, tawaf, menyentuh Quran dan membawa Quran. Itu spesial yang hadas kecil. Hadas besar pun sama, cuman nanti untuk hadas besar ada tambahan lagi keharamannya. Baik, apakah ada contoh lain, Ustadz, dari yang diharamkan bagi yang berhadas kecil ini, Ustadz? Kemudian nanti pembahasan tentang berhadas kecil ini, tadi sebenarnya ada banyak pertanyaan dari pengajian-pengajian, biasanya apa boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil atau hadas besar. Misalnya nih, Al-Qurannya bercampur dengan tulisan yang lain, seperti Quran tafsir misalnya. Nah, jadi untuk Quran tafsir ini dilihat dulu mana yang lebih banyak antara tulisan Al-Qurannya dengan tafsirnya. Kalau lebih banyak tafsirnya, bolehlah ia menyentuh Quran tadi. Nah, kalau lebih banyak Qurannya atau sama, tidak boleh. Nah, itu kalau masalah Quran tafsir. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga ya, tidak Ustaz, bisa sembarangan untuk membawa atau menyentuh Al-Quran itu sendiri. Iya. Harus dalam keadaan suci ya, Ustaz, ya. Kalau untuk biasanya kan kita sehabis sholat bisa tidak sengaja memperoleh najis atau hadas, itu memegang Al-Quran dalam keadaan kita tidak tahu, bagaimana, Ustaz?
Kalau kita tidak tahu, tidak berdosa karena tidak tahu tadi. Iya. Nah, jadi kalau kita tidak sengaja sangkaan kita nih masih artinya nih dalam keadaan suci, merasa suci saja. Merasa suci. Ya, setelah mengambil Quran, oh tadi misalnya nih, hadas kentut misalnya. Iya. Nah, letakkan cepat. Nah, kemudian tentang Quran ini misalnya diperbolehkan bagi yang tidak berwudu, bagi anak-anak nang belum balik boleh. Nah, jadi kalau anak-anak yang belum balik boleh. Nah, kalau yang sudah balik syaratnya tadi harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Maaf Ustadz, kita jeda sebentar. Iya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Ustadz. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.